Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas akademik ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kembali tentang jenis dan sebab asbabun nurut dan metode penyelesaiannya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Sirul Hafi dari Prodi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Madura angkatan 2024. Masuk pada slide yang kedua, yaitu pengertian dan jenis asbabun nurut. Pertama, kita mulai dari pengertian. Asbabun nurut ini adalah sebab-sebab yang melatar belakangi suatu hadis diucapkan, baik itu berupa pertanyaan sahabat, peristiwa tertentu, atau koreksi terhadap tindakan maupun penjelasan terhadap ayat Al-Quran. Nah, kemudian ada beberapa kategori tentang jenis asbabun nurut ini. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, yaitu ada yang khosoh, yang khusus, dan ada yang ammah, umum. Yang khosoh ini terjadi karena peristiwa tertentu yang dialami individu pada waktu tertentu, dan yang umum ini berkaitan dengan situasi sosial atau kebiasaan masyarakat secara umum. Dan yang kedua, berdasarkan sumbernya. Yang pertama dari Al-Quran. Hadis ini muncul karena sebagai penjelas atau perinci ayat. Dan kedua, dari hadis lain sebagai klarifikasi terhadap hadis sebelumnya. Dan yang ketiga, dari kisah atau pertanyaan sahabat sebagai jawaban Rasulullah terhadap peristiwa mereka yang mereka alami itu. Jadi memahami asbabun nurut ini sangat penting agar kita tidak memaknai hadis lepas dari konteks sebab kemunculannya. Masuk pada slide yang ketiga, yaitu mengetahui metode asbabun nurut dan fungsinya. Ya, untuk mengetahui kemunculan sebuah hadis, para ulama mengeluarkan dua metode, yaitu yang pertama metode riwayat langsung nakliyah. Maksudnya yaitu diketahui dari sahabat yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung. Misal melalui penuturan yang disampaikan dalam sanad hadis. Yang kedua, metode ijtihadiyah analisis, yaitu digunakan ketika tidak ada riwayat langsung dari sahabat atau dari keterangan hadis lain, dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan historis, melihat konteks, waktu, dan kejadian. Yang kedua, konteks sosiologis, yaitu dengan memperlihatkan kondisi masyarakat Arab pada masa itu. Dan yang ketiga, pendekatan antropologis, memahami budaya dan kebiasaan masyarakat Arab saat hadis disampaikan. Dan fungsinya adalah yang pertama, membantu memahami hadis sesuai konteksnya, tidak secara tekstualis. Dan yang kedua, mencegah kesalahpahaman dalam penerapan hadis. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam pengambilan hukum syariat. Dengan demikian, bahwa mengetahui sebab munculnya hadis ini membuat kita lebih bijak dalam memaknai dan mengamalkan. Pada slide yang terakhir, yang keempat, yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, asbabun nurut merupakan kunci untuk memahami hadis secara tepat, bukan hanya dari teksnya tetapi juga dari latar belakangnya. Setiap hadis muncul karena sebab tertentu, bisa jadi pertanyaan sahabat atau perkara-perkara lain, sehingga kita tidak boleh dipahami secara tipis. Setiap hadis muncul karena ada sebab tertentu, sehingga tidak boleh dipahami secara terpisah dari konteksnya. Dengan memahami asbabun nurut ini, kita dapat terhindar dari kesalahan tafsir serta lebih bijak dalam menerapkan ajaran Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, memahami hadis tanpa asbabun nurut ini ibarat membaca pesan tanpa mengetahui ceritanya. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, ya murni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.